Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai total loss ALOS. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alves Nadoru dengan NIM 10202401. Lama dirawat. Lama dirawat atau dia adalah jumlah hari kalender di mana pasien mendapatkan perawatan rawat inap di rumah sakit sejak tercatat sebagai pasien rawat inap atau admisi hingga keluar dari rumah sakit atau yang disebut dengan discharge. LD sama dengan tanggal keluar kurang tanggal masuk. Jumlah lama dirawat. Jumlah LD merupakan total LD dari setiap pasien dalam kelompok yang dihitung dalam periode waktu tertentu. Maka untuk menghitung total loss, di sini ada rumusnya, yaitu total loss sama dengan sigma dalam kurung tanggal keluar dikurang tanggal masuk tutup kurung. Contohnya, total loss juga dapat dihitung berdasarkan kelompok karakteristik pasien, misalnya usia dan layanan. Misalnya pada contoh di atas dapat dihitung total loss berdasarkan layanan yang diterima pasien selama di rumah sakit, yaitu bedah, umum, dan kebidanan. Total loss pada pelayanan bedah adalah 8 tambah 1 sama dengan 9 hari. Layanan umum adalah 13 tambah 45 sama dengan 58 hari, dan layanan kebidanan adalah 10 ditambah 4, maka hasilnya 14 hari. Total loss berdasarkan usia dapat dikelompokkan dengan membuat kategori usia, misalnya 30 tahun, 31 sampai 50 tahun, dan 50 tahun. Berdasarkan kategori usia tersebut, maka total loss pasien usia lebih dari 30 tahun adalah 1 tambah 4, maka hasilnya 5 hari. Usia antara 30 sampai 50 tahun adalah 13 tambah 10, maka hasilnya 23 hari. Dan usia kurang lebih 50 tahun adalah 8 tambah 45, hasilnya itu 53 hari. Rata LD. Rata LD merupakan rata LD dari sekelompok pasien dalam periode tertentu. Rata LD disebut juga sebagai average length of stay dan sering ditulis ALOS atau ALOS. Contohnya, jika disebutkan bahwa rata LD di rumah sakit XYZ bulan Januari adalah 7, berarti bahwa dalam bulan Januari tersebut, rata-rata setiap pasien di rumah sakit XYZ dirawat selama 7 hari. LD panjang. Kadang ada pasien dengan lama dirawat atau LD yang jauh lebih lama dibanding pasien lain di unit yang sama. Hal ini bisa disebabkan karena kondisi penyakit berat, koma, atau banyak komplikasi. LD yang terlalu panjang dapat mengganggu perhitungan statistik karena akan membuat rata atau mean LD tampak lebih lama dari sebenarnya. Rata lama rawat BBL. Rata lama rawat bayi baru lahir atau average length of stay for newborns pada dasarnya dihitung khusus untuk kelompok bayi baru lahir, yaitu bayi yang dirawat di ruang perinatologi atau kamar bayi karena proses kelahiran, misalnya perawatan rutin setelah lahir, observasi awal, atau bayi risiko tinggi sejak lahir. Nilai ideal LD. Dari aspek medis, semakin panjang LD, demikian juga dengan ALOS, maka bisa menunjukkan kinerja kualitas medis yang kurang baik karena pasien harus dirawat lebih lama atau lama sembuhnya. Dari aspek ekonomis, semakin panjang LD, demikian juga dengan ALOS, berarti semakin tinggi biaya yang nantinya harus dibayar oleh pasien dan diterima oleh rumah sakit. Standar keseimbangan atau standar efisiensi nilai loss yang ideal adalah 3-12 hari. Standar Kemenkes 6-12 hari. Dan standar WHO-nya juga. Di sini ada kasus yang pertama, di mana seorang mahasiswa sedang melakukan praktik di bagian rekam medis. Ia menerima data 3 pasien rawat inap, yaitu pasien P1, P2, dan P3. Tanggal masuknya 1 Januari 2025, pasien kedua 10 Januari 2025, dan pasien ketiga 20 Januari 2025. Tanggal keluarnya pasien pertama 5 Januari 2025, pasien kedua 13 Januari 2025, dan pasien ketiga 25 Januari 2025. Maka hitung loss masing-masing pasien dan total loss-nya. Rumus loss sama dengan tanggal keluar dikurang tanggal masuk, maka di sini perhitungannya itu pasien pertama 5
dikurang 1 maka sama dengan 4 hari. Pasien kedua 13 dikurang 10 maka hasilnya itu 3 hari. Dan pasien ketiga 25 dikurang 20 yaitu 5 hari. Total lossnya 4 tambah 3 tambah 5 maka hasilnya itu 12 hari. Kasus kedua, mahasiswa diminta menghitung ALOS di ruang penyakit dalam bulan Februari 2025. Data pasien A, tanggal masuknya 1 Februari dan tanggal keluarnya 6 Februari. Pasien B yaitu tanggal masuknya 3 Februari, tanggal keluarnya 5 Februari. Pasien C yaitu tanggal masuknya 5 Februari dan tanggal keluarnya 12 Februari. Dan pasien D, tanggal masuknya 10 Februari dan tanggal keluarnya 15 Februari. Hitung ALOS untuk bulan tersebut. Maka pembahasannya di sini itu hitung loss masing-masing. A yaitu 6 dikurang 1 maka hasilnya 5 hari. Pasien B 5 dikurang 3 maka hasilnya 2 hari. Pasien C 12 dikurang 5 maka hasilnya 7 hari. Dan pasien D 15 dikurang 10 maka hasilnya 5 hari. Maka kita hitung total lossnya. 5 tambah 2 tambah 7 tambah 5 hasilnya itu 19 hari. Nah, di sini jumlah pasien keluarnya ada 4 pasien. Rumus ALOS-nya dulu perlu kita ketahui. Itu ALOS sama dengan total loss per jumlah pasien keluar. Maka ALOS-nya itu 19 per 4, maka hasilnya 4,75 hari. Kasus ketiga, ruang bedah ingin mengevaluasi mutu pelayanan berdasarkan ALOS. Data pasien bulan April 2025. Pasien X masuk yaitu 1 April dan keluarnya 4 April. Pasien EY masuknya 2 April dan keluarnya 10 April. Pasien J 5 April dan keluarnya 8 April. Pasien Y masuknya itu 10 April dan keluarnya 15 April. Dan pasien Q masuknya 12 April dan keluarnya 16 April. Maka hitunglah loss tiap pasien, total loss, ALOS, dan interpretasi hasilnya. Loss masing-masing yaitu pasien X 4 dikurang 1 yaitu 3 hari, pasien Y 10 dikurang 2 yaitu 8 hari, pasien J 8 dikurang 5 maka yaitu 3 hari, pasien W 15 dikurang 10 yaitu 5 hari, dan pasien Q yaitu 16 dikurang 12 maka sama dengan 4 hari. Total lossnya 3 tambah 8 tambah 3 tambah 5 tambah 4 maka hasilnya itu 23 hari. ALOS jumlah pasien keluar itu 5. Maka ALOS-nya di sini itu sama dengan 23 per 5 maka hasilnya 4,6 hari. Baik, sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.